Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel MG Official. Kali ini gue mau beli ini nih bro, beli pohon jeruk. Cuma setiap gue nanam pohon jeruk biasanya banyak yang ini ya gagal. Nah sekarang gue mau tanya ke ahlinya. Ini jeruk ini nih Nagami. Gue tanya tuh ada beberapa pohon jeruk yang bakal kita angkut. Lihat tuh ya, ada kip, ada kun, ada ini nih Nagami. Nah, ntar kita tanya ke ahlinya cara nanamnya gimana sih biar nih jeruk berbuah terus dan umurnya panjang. Oke, yuk. Nah sekarang kita tanya nih pohon jeruk yang bakal kita angkut hari ini sama ahlinya ya, gimana cara perawatan dan dia terus berbuah. Gimana Mang kira-kira Mang untuk ngerawat jeruk ini yang udah kan nih? Kalau saya yang kayak yang kemarin tuh yang di rumah tuh yang dibawa tempo hari itu hidup seger mah seger yang di rumah, tapi buahnya nggak ada. Nah itu kan suatu permasalahan juga nih. Biasanya yang suka-suka tanaman gini kan ibu-ibu ya. Iya biasanya. Ya mungkin Mamang bisa ngasih ini lah, bisa kasih masukan untuk perawatan pohon jeruk biar dia selalu berbuah. Kalau untuk pohon jeruk sendiri gitu ya, masa kan memang pohon jeruk yang biasa kita tanam di depan rumah berarti kan pohon jeruk yang ada di media nih. Iya Ya, betul nih yang di media. Plastik atau pot gitu ya. Kadang nih kendala dari si pemilik pohon itu dia nggak begitu memperhatikan gitu. Apa sih yang ada di media ini gitu? Kadar dari media ini, maksudnya nih nutrisi pupuk ini cukup apa enggak gitu. Pertama, kedua juga skala pemberian dari pupuk ini untuk pohonan jeruk itu kadang nih orang kagak paham juga gitu. Kadang mereka ini taunya nih penyiraman iya gitu. rata-rata kan begitu, dia taunya bawa ke rumah pindahin ke pot siram ya nih gitu. Pohon dituntut untuk kualitas terbaik gitu. Sedangkan si pohon ini kan dia butuh nutrisi untuk kesuburan dari pohon ini, baik dari buat daunnya, buahnya. Sedangkan nih si pemilik pohon ini termasuk abang sendiri gitu ya, kadang menuntut pohon wajib buah gitu. Sedangkan ini cuma sebatas itu doang. Maksudnya nih kita sebelum pergi kerja kita kasih air keran, pulang kerja kadang kita gak perhatiin. Nah tahu-tahu nih kita kadang nggak suka gitu, nggak suka dari si pohon ini. Kenapa nih? Oh ini pohon udah saya rawatin kagak buah-buah, kenapa nih gitu? Oh berarti ini pohon kagak kualitas bagus. Padahal buat jeruk ini sendiri kualitas udah baik, udah bagus gitu. Kayak ini aja kan, ini aja di polybag. Ini buahnya udah lumayan tuh. Iya. Untuk polybag ya. Ya, ibaratnya udah banyak lah gitu. Tinggal kita cara ngejaga ngerawat sama si pohon ini tetap produksi terus gitu. Berarti kan kadang per berapa bulan sekali, biasanya sih untuk saya pribadi gitu ya, kayak 3 bulan sekali atau maksimal 6 bulan itu saya ada penambahan. Penambahan apa penggantian media? Kalau untuk langkah dasar awal ini 3 bulan kita tambahin dulu dari si pupuk kandang nih gitu. Ntar kira-kira dapat apa, kira-kira 6 bulan barulah kita rubah. Kalau memang kita nggak sempat juga, ini maksimal 1 tahun wajib kita rubah gitu. 1 tahun wajib ganti media. Iya gitu. Masa kenapa nih dari si media ini udah kurang gitu. Kadang ini kita nggak perhatikan kadar keasaman dari media ini gitu. Ya, terus benar. Gitu. Terus udah gitu kadar nutrisi makanan si pohon ini mencukupi apa kagak gitu. Makanya si pohonan kadang daun agak kuning, tingkat kehijauan kurang gitu. Alangkah baiknya nih memang kalau memang kita mau pakai kimia gitu ya, bukannya organik, kita arahkan ke pupuk NPK gitu. Cukup itu Bang? Itu untuk iya, untuk dasar awal dulu nih gitu. Masa kenapa? Si pohon kan kadang letak dari rumah sama dari tempat pembeli kan kita beda-beda nih. Gitu. Maksudnya nih pencahayaannya nih gitu, letaknya juga. Nah akhirnya si pohon ini perlu adaptasi. Berarti pencahayaan untuk tumbuhan itu perlu ya, apalagi tanaman buah ya. Penting. Kenapa sih bilang penting? Masalahnya si pohon itu dia kan johir faktanya nih di waktu pagi dia berfotosintesis. Iya gitu. Kadang kan kita memang sih dahulu pernah kita pelajarin tuh, kita kaji di waktu sekolah. Kemarin-kemarin kita udah lupa. Gitu. Akhirnya saking sibuknya kita hidup dengan dunia kerja kita, akhirnya nih kita apa yang pernah kita peroleh kita lupa dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau pagi memang berarti dia khusus kita nih taruh dia dapat cahaya gitu ya. Pencahayaan pagi dari jam berapa tuh?
Kalau bisa sih andai kata memang baik, emang letak lokasi rumah kita itu bagus, kejar di waktu matahari pagi. Gitu. Biar bisa berfotosintesis ya. Berfotosintesis gitu. Iya, masa kenapa nih? Johir fakta keseluruhan tumbuhan pohon itu dia berfotosintesis di waktu pagi. Jadi nggak seutuhnya mengandalkan kadar makanan dari bawah gitu. Iya. Jadi masak makanan di daun itulah gitu. Nah terus kadang nih yang kagak diperhatiin dari si pemilik pohon itu, dia di sini kan kadang suka banyak bakteri, putih-putih, iya semut. Kalau semut dia aktivitas kadang di waktu malam. Akhirnya kadang nih daun-daun ini suka pada hitam. Kadang nih kita nyalahin gitu. Oh ini mungkin iklimnya atau suasananya. Nggak ke situ juga. Di situ ada hewan, ada bakteri gitu. Iya. Alangkah bagusnya waktu penyiraman itu kita keseluruhan. Gitu. Jadi nih daunnya kadang nih sering saya bahas ke teman-teman gitu ya, termasuk isi kalau nyiram saya suruh. Itu pohon dimandiin. Gitu. Kenapa nih? Bukannya nih orang doang yang mandi, pohonnya juga wajib mandi. Kenapa? Kadang di sini juga nih banyak bakteri hama di batang, di bawah daun. Bagaimana pohonan ini bisa baik dan bagus, sedangkan di situ ada bakteri. Iya, betul. Berarti gitu. beda cara dengan tanaman bunga ya. Iya. Nah, kalau tanaman bunga yang saya alamin ini kayak saya kan punya ada soka itu ya. Iya. Soka di waktu kita siram keseluruhan itu bunganya sedikit bang. Iya masa. Itu ya. Iya masa kan kembali ke situ juga gitu. Kadang kan kita nggak begitu detail, jadi johirnya kasih sayang kita nih kalau ke pohon kalau bisa sih kita anggap ini benar-benar makhluk. Iya. Gitu. Nah kalau memang dia makhluk hidup, gimana cara kita merhatiin atau ngasih sayangnya gitu. Bukan kita bisanya hanya nuntut dan minta timbal baliknya aja gitu. Andai kata pertama, kedua, ini kan pohonan udah operasian. Ini sangat layak kalau untuk ruangan rumah-rumah yang kecil nih. Di zaman sekarang kan halaman kecil nih, jarang yang luas. Betul. Gitu. Akhirnya nih dia cari pohon kecil tapi dia bisa produksi. Gitu. Nah ini apa ya? Paling tepat sih untuk orang zaman sekarang seakan pohonan yang udah operasi, bukan yang tumbuh dari biji. Ini operasi gitu. Nih bang ya? Ini operasi ya? Iya gitu. Cuman hampir kebanyakan maaf ya customer. Ini operasi aja nih. Hampir kebanyakan customer itu nih populasi ada ini batang aslinya. Berarti kira-kira batang aslinya mana bang? Lah itu jeruk dari biji juga. Oh jeruk biji. Iya. Jadi gitu. Batang untuk yang atasnya ini diambil batang tuanya nih. Iya, yang terbaik kita operasi ke sini gitu. Nah cuman kan kadang maaf ya customer untuk orang-orang mama sebagian, ibu-ibu sebagian, mereka tidak memperhatikan. Sedangkan di sini kan ada tumbuh tunasnya. Gitu. Nah pas tunas ini kita buang, ya, itu aslinya dia. Pohon aslinya harus dibuang ya. Iya gitu. Kenapa nih? Sebenarnya dia nih yang pernah saya bahas ke customer saya gitu atau ke pelanggan tangan saya. Dia ini penumpang gelap gitu. Ya, jadi dikawinin lah, ditempelin gitu. Andai kata memang dia ini di sini aslinya dia tumbuh, terus kita biarin. Berarti kan yang numpang ini dengan sendirinya dia tumbang, mati dengan sendirinya. Yang sedangkan yang kita perlukan kan dianya, gitu. Jadi yang kita pertahankan ini operasinya. Jadi bila mana tumbuh tunas baru kita buang. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan ini kan percabangan banyak nih bang. Iya. Percabangan banyak ini ngaruh gak ke buah ya nanti? Ngaruh. Pertama ngaruh ke buah, kedua ngaruh juga sama si batang ini. Kadang nih yang kadang suka saya bilang, walaupun saya pedagang nih ya, saya kan pedagang nih. Iya, petani lah gitu. Udah gitu barang saya kan banyak nih. Cuman saya arahkan kepada si pembeli itu, saya jelasin kualitas terbaik pohon yang dipilih itu bagaimana. Padahal kan sebagian barang saya kan ada yang kurang baik nih. Itu nggak saya kasih. Kenapa nih? Itu menjaga ya, gitu. Betul. Buat kepercayaan kita. Kenapa nih? Itu servis itu. Iya gitu. Kenapa nih? Di sini nih cari batang terbesar. Ada kan beberapa ini yang besar. Ya, ada beberapa pohon juga kan yang batangnya ini kecil. Nah di sini udah rimbun. Ada. Iya. Kalau bisa sih itu jangan dipilih. Nah, itu tips untuk pemilihan tanaman, ya tanaman buah. Intinya kita harus cari batang yang di sininya gede nih. Iya, lebih batang besar. Bawahnya gede, lebih besar, otomatis dia bawa makanan lebih banyak ya. Iya, gitu. Ya. Nutrisi. Kalau yang kecil ini, yang batangnya bisa kecil, atasnya rimbun, itu mendingan jangan bang. Iya, mendingan nggak usah lah gitu. Kenapa nih? Dia hidup, tapi jangka panjangnya itu kagak baik gitu. Kecuali banyak ditebas plantingannya lah ya. Iya gitu. Andai kata memang sering kita buang dengan sendirinya kan dia ini besar sendiri nih. Baru tadi layak buat ngasih nutrisi yang terbaik gitu. Betul.
Ini kalau untuk jeruk ini Bang, jeruk ini kan ada 3 nih. Semua pohon jeruk sama untuk perawatan? Hampir sama gitu. Sama, ya? Cuman nih ada perlu ya penjelasan juga ya gitu. Kenapa nih pohon kecil itu orang nih buat saya pribadi gitu, dan sebagian beberapa orang juga itu dia tidak memperhatikan gitu. Tidak memperhatikan nih gini, maaf ya kayak nih maaf Bang Labib salam jeruk kipnya. Ini kip. Ya. Wah, iya nih ya, buahnya banyak juga nih. Iya gitu. Nah, kalau kip ini kan maaf ya, pohonan yang sangat rajin Ya, buat berbuah gitu. Pertama, kedua, dia itu buahnya paling banyak. Nah, ini kadang yang kagak diperhatikan orang. Bang, jeruk saya mati setelah saya panen. Gitu. Kenapa nih? Yang tadi awal kita bahas kan pengiriman makanan dari sini ke atas berarti kan di ekstrim nih. Gitu. Seharusnya pohonan sekecil ini tidaklah sangat layak menghasilkan buah yang sangat banyak. Ya, iya. Seharusnya dikurangin. Tinggalin 2-3. Lah, sayang. Buahnya. Iya. Gitu. Bisa begitu kenapa Bang? Oh, karena asupan makanan tuh tersalurkan ya? Johirnya ya seperti itu. Akhirnya nih dia nggak, kalau laksana makhluk hidup, dia ngasih kualitas yang terbaik, habis itu dia tumbang. Pak, sama pohon juga. Pohon jeruk juga. Makanya sebagian orang bilang, Bang, pohon saya ini setelah panen meninggal, mati. Gitu. Kenapa nih? Pertama, kita kagak merhatiin kadar makanan dia yang kita nggak cukupin. Kedua, ini kita kepengen panen dengan skala besar, sedangkan pohonnya masih kecil. Anak kecil kita suruh manggul semen 5 sak, kagak mampu. Saya nggak Bang. Sama pohon juga. Owner bisa. Cuman kan kita nuntut dari si pohon tanaman itu, dia minta kualitas terbaik. Benar. Iya, sedangkan kita kagak lihat usia dari si pohon itu. Ini layak apa enggak? Gitu. Kan enggak. Cuman kadang nih kesalahan dari kita itu ke situ gitu. Kurang pemahaman. Nah, terus perlu apa enggak sih tentang masalah keilmuan pohon? Perlu dikaji apa enggak? Perlu gitu. Masa kenapa yang namanya belajar memang kagak kecil kagak gede. Tua juga wajib. Kenapa nih? Kalau Islam bilang mah kan talabul ilmi. Betul. Nuntut ilmu. Betul. Satu hal yang kita tuntut itu kan hak kita. Betul, iya. Kalau bukan hak kita, ngapain kita tuntut? Betul. Nah, justru itu ilmu sebenarnya milik kita. Perlu kita kaji, kita pelajarin. Ya. Nah, yang nuntut segala sesuatu hal juga kan butuh proses. Betul. Kita belajar ini juga sama butuh proses gitu. Makanya nih maaf ya, bagi orang-orang yang belum memahami jeruk, pelajari. Pertama, kedua, pohon apapun yang di depan halaman kita perlu kita kaji. Kenapa nih? Karakter dia seperti apa, sifatnya seperti apa, perlu juga gitu. Jangan sekedar kita nih, maaf ya, kepengen beli banyak pohon tapi kita kagak tahu karakter pohon itu seperti apa gitu. Kalau untuk jenis pohon buah nih kan kadang yang Bang lagi mau beli dari tempat saya kan pohon jeruk nih ya, pencahayaan itu sangatlah perlu gitu. Cuman nih kadang pencahayaan sore itu perlu juga diperhatikan. Pohon itu sebenarnya kadang kurang baik. Andai kata nih lokasi Bang Labib ini matahari pagi nggak dapat, dapatnya cuma sore aja sih yang kurang juga. Itu kurang kualitas dari pohon itu. Hal itu ya menurut kita sepele ternyata berpengaruh ya. Berpengaruh gitu. Cuman kan kadang maaf ya, yang namanya kita hidup kan kita tahunya kita tempatnya di komplek mana, ngadep mataharinya kemana. Itu kan kita kan kagak merhatiin juga gitu. Tahunya kita beli rumah juga, cuman nih kita beli pohon nuntut si pohon itu terbaik gitu. Andai kata memang nih kita sempat, ada juga sih beberapa teman saya nih memang matahari pagi dia nggak dapet nih. Memang rumahnya kan ngadepnya tuh kan ke barat tuh. Ya, berarti kan pelajaran sore, siang sama sore. Betul. Dia rela beberapa menit nih ngejemur pohon. Kadang nih 15 menit. Berarti mah kalau pencahayaan pagi itu bisa dibilang hukumnya wajib lah ya. Wajib. Buat pohon itu berfotosintesis. Itu sangat perlu gitu. Ya. Ingat ya, kalau untuk tanaman buah pagi itu harus kena sinar matahari. Karena waktu pagi itu proses tanaman berfotosintesis dan sangat berpengaruh untuk kualitas buah. Oke, cukup sampai sini penjelasan tentang pohon jeruk. Nanti kita berjumpa lagi di tanaman-tanaman buah, tanaman
bunga dan tanaman-tanaman yang lain di waktu yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.